Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman, dari Salman radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Salman, laqad nahana, sungguh melarang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? An nastaqbilal qiblatah, kami menghadap kiblat, bighaitin aw baulin, baik berberak ataupun berkencing, au nastanjiya bil yamini, atau bersuci dengan tangan yang kanan, au an nastanjiya bi aqallah min salasati ahjarin, atau bersuci dengan sedikit atau dengan kurang dari 3 batu, au annastanjiya biraji'in au azmin, atau bersuci dengan kotoran dan tulang. Ada beberapa larangan yang disebutkan dalam hadis ini. Larangan yang pertama adalah annastaqbilal qiblata bighaitin au baulin. Kalau kita ini berberak, buang air besar, berkencing, jangan sampai kita menghadapkan kiblat. Kan ada Pak, kalau di sini ngadep kemana itu? Udah jelau kan, aman. Ada itu yang ngadep ke barat dan timur, ke barat dan ke timur. Kalau kita menghadap kiblat itu tidak boleh. Itu dulu ya, cluenya yang pertama. Tapi kemudian ulama fikih ini menjelaskan secara detail ketidakbolehan kita menghadap kiblat itu kalau berberak atau berkencing di dataran luas yang tidak ada aling-alingnya, yang tidak ada penutupnya. Contoh, sampean misalkan buang air besar di pinggir laut di Bintaro di sini kan ya. Nah, ngadep dek berak tidak boleh. Atau bahkan mungkoren, membelakangi kiblat, itu juga tidak boleh. Kalau bisa gimana? Kita harus menghindari dua-duanya, ngadep dek deja atau ngadep dek lah. Nah, gitu. Itu yang pertama. Jadi larangan yang pertama adalah tidak boleh kita itu menghadap kiblat saat berberak atau berkencing. Kapan? Ketika kita berberak atau berkencing di dataran luas yang tidak ada penutupnya. Kalau ada penutupnya kayak di sini, ngadep dek barat, ngadep dek timur, tidak apa-apa. Paham ya? Yang kedua, larangan yang kedua, annastanjiya bil yamini, seperti yang disebutkan tadi, tidak boleh bersuci menggunakan tangan yang kanan, tidak boleh. Yang berikutnya, au annastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin. Kalau dulu itu kan pakai batu, tidak boleh kita bersuci dengan menggunakan batu yang tidak sampai 3 batu, artinya kurang dari 3 batu, tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan tidak suci. Kalau dulu itu saya masih ingat, pas masih kecil, kalau berberak itu kan beraknya di ladang yang biasanya tanahnya itu kasar, terus kemudian ada banyak bebatuan. Jadi ketika berberak itu pakai batu, digini-giniin. Ya habis itu pakai air. Dicucikan lagi pakai air. Jadi jangan sampai kurang dari 3 batu. Alasannya karena dikhawatirkan tidak suci. Yang berikutnya, tidak boleh, dilarang bersuci menggunakan kotoran atau tulang. Kita ini kan udah buang air besar, ini sudah ada kotoran yang keluar. Kalau kotoran
dikasih kotoran, itu kira-kira suci atau enggak? Enggak suci. Makanya dilarang. Kalau kita bersuci pakai kotor, biasanya kan kalau di ladang itu ada kotorannya sapi yang udah kasar menjadi batu, geli. Jadi apakah bisa Pak dipakein itu udah jadi batu? Enggak bisa. Kenapa? Karena kotoran yang udah kasar ya, itu tidak boleh dipakai untuk Suci. kotoran tidak bisa mensucikan kotor. Nah, itu logikanya. Yang kedua, tidak boleh juga bersuci menggunakan tulangnya sapi misalkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena tulang ini tidak bisa menyerap kotoran. Beda dengan batu. Kalau batu bisa menyerap kotoran. Coba kalau sampean nggak percaya, pakai batu bata ya, batu apa namanya yang kalau orang Madura itu batu kompung, itu bisa menyerap, bahkan air pun bisa diserap. Nah, beda dengan tulang. Kalau tulang ini, pakai aja tulang sapi misalkan, coba itu di dalam WC, kira mensucikan? Tidak bakal bisa mensucikan, ya. Kenapa? Karena tulang itu tidak bisa menyerap kotoran.